Enggak apa-apa. Sudah terlihat Ya. sebentar. Saya kok belum melihatnya. Eh, saya kok belum lihat ya, Mas. Di layarnya sebentar. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Heru Sumaryanto, MSI, yang telah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini untuk bergabung bersama-sama dengan para pemerhati, pecinta, seaweed lover seperti itu. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Sudari, ya, juga kepada, oh ya maaf, pada Ibu Dirjen ya, Ibu Artati yang sudah memfasilitasi juga acara ini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih untuk narasumber yang bisa bergabung pada hari ini, yaitu Bapak Widya Rusanto ya. Sebetulnya kita pernah bertemu Pak, tapi Bapak mungkin lupa karena tempat saya jauh di Semarang. Jadi kalau soal ke Jakarta itu jarang-jarang ya, seperti itu. Kemudian dengan Prof. Joko Santoso, ini junior saya yang luar biasa ya, luar biasa junior saya ini yang ya sering kami melakukan diskusi bersama-sama. Kemudian juga berkenan hadir juga ini di sini ada Bapak Farid, ini guru saya ya, yang dulu yang membawa saya mencintai rumput laut sejak saya S1 sampai saya S3 ini, dan sampai mencapai gelar yang terakhir yang tertinggi di perguruan tinggi, tidak lepas dari sentuhan tangan dingin beliau. Juga kepada Bu Dekan, mungkin Bu Dekan FPIK Undip ya, yang berkenan hadir. Kemudian juga Mas Lutfi tadi yang sudah memperkenalkan sebagai moderator, memperkenalkan kami juga Mbak MC ya. Jadi sangat berbahagia sekali, walaupun tempat kami jauh di Semarang, tapi bisa ikut di sini ya, bisa meramaikan acara ini. Monggo Mas Lutfi, saya kok belum melihat PPT-nya di mana ya Mas Lutfi? Berarti mau di-share Mas Lutfi apa saya, Mas? Mas Lutfi, halo Mas Lutfi. Oh, iya, mohon maaf tadi mute. Iya Bu, saya yang share bisa Sudah Bu. ya? Sudah apa belum Mas? Ini layar saya kok nggak kelihatan. Ini yang pulang apa hasil lab apa so ada, kalau sudah komplek lebih kasih lanjut. Bentar. Bentar ini kok di layar saya belum kelihatan ya Mas. Bentar ini kok, ya udah pakai ini aja. Baik, kemudian jadi paparan kami hari ini ada ya, nanti semoga kalau pendahuluan sama dengan Bapak Widya tadi ya, saya mengambil kan ini sudah seri ke-7 sehingga saya pribadi banyak mendapatkan masukan-masukan dari seri yang sebelumnya. Oke. Mohon maaf kalau ada yang sama, dan ini saya hormat sekali pada Bapak ya, Pak Widya ini sudah ada yang update terbaru, jadi saya ketinggalan. Ternyata di PPT Bapak tadi sudah ada Ulfa. Mohon maaf, saya masih ini kayaknya saya mengambil yang bulan Mei, tapi kok sudah ketinggalan ya. Jadi Bapak selalu update. Baik, kemudian Sudah terlihat Ibu ya? Bu ya sudah, sekarang sudah, oke, sudah. Oke, iya Bu. Nah, jadi lanjut Mas, jadi sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada yang sama-sama slide-nya saya
melihat dari Bapak, tetapi juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah terdahulu, tetapi yaitu tadi ternyata kemajuan update-nya itu sudah cepat sekali dan ini membanggakan, berarti rumput laut kita itu sangat ya kuat seperti itu ya, membanggakan. Nah, lanjut Mas Lutfi, nanti ada pendahuluan ini sudah ya, kekuatan, nanti ada harapannya yang rame itu nanti diskusinya. Nah, ini sepertinya semua sudah, tapi kalau tidak pakai ini rasanya itu, tidak pakai slide ini itu rasanya kayaknya belum komplit seperti itu. Jadi lanjut saja Mas, nanti yang banyak itu yang tantangannya. Ya, mumpung ini Pak Heru gini, kalau akademisi di forum resmi seperti ini tidak apa-apa. Ya, nanti kalau nggak pakai ini juga rasanya, aduh nih kok rasanya belum komplit ya. Jadi saya itu ublek-ubleknya Bapak dan Ibu yang berkenan hadir, saya hanya ublek-ublek di Semarang ya. Kalau pergi kemarin itu rumput lautnya di Makassar ikut seminar, tapi belum pernah meninjau ke tambak ya. Jadi itu lanjut Mas Lutfi. Nah, yang ini saya kemarin juga terkaget-kaget. Saya di Jawa Tengah ini, itu yang slide kemarin itu masih satu, tetapi ternyata sekarang sudah ada dua. Nah, sudah ada dua pengolah yang sudah ber-UPI. Nah, ini membanggakan dan ini kalau boleh dilihat gitu ya, kadang-kadang ya industri itu tidak mengizinkan kami itu untuk melihat seperti itu. Ya. Mungkin harus ada campur tangan dari bapak-bapak yang ada di KKP. Baik Mas, ini jadi ini nanti kalau saya kuliah bisa saya sampaikan pada mahasiswa saya di Jawa Tengah sekarang ada dua. Kemudian kalau main ke Sulawesi atau di Jawa Timur, biasanya mahasiswa kami itu perginya ke Jawa Timur ya. Mas Lutfi kan tahu dulu S1-nya di Semarang, itu kalau main-main itu ke Jawa Timur ya. Kalau ke Sulawesi kecuali putra daerah asli ya jarang yang sana ya, berarti ongkos gitu seperti itu. Lanjut, okay. Nah, ini juga sangat membanggakan ya, membanggakan bahwa Bapak Presiden juga memberi perhatian yang lebih kepada rumput laut. Ini adalah mungkin nanti salah satu kekuatan kita. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini melalui Perpres nomor 33 tahun 2019, yaitu intinya ada pengembangan budidaya, kemudian ada penataan industri ya yang tadi roadmap atau mappingnya sudah kami sebutkan tadi, kemudian pengembangan pasar bahan baku, produk setengah jadi dan produk akhir ya. Karena setahu saya semoga saya salah ya, nanti kan ini kita bisa diskusi, ada Bapak Wida, juga ada Prof. Joko, ada Pak Heru, ada Mas Lutfi, juga di sini tadi ada Bu Ami, beliau ketua PUI dari, ada Pak Sudari juga, ya Bapak nanti ada Pak Sudari yang bisa meluruskan kalau saya salah, ya. Jadi di sini ini dengan adanya Pilpres ini adalah sangat mendukung ya, sangat mendukung untuk olahan ya. Lanjut Mas Lutfi. Nah, ya lanjut. Ini tadi yang saya mohon maaf ya, ternyata update-nya Bapak Kepala Balai tadi sangat cepat ya. Sudah ada Ulfa kalau nggak salah ya, sudah mulai dilirik, sudah mulai disinggung. Bahkan kemarin di prodi kami, prodi THP di Undip ada narasumber dari BRIN ya, dari Lombok, Mbak Ratih ya, itu sudah berhasil membudidayakan Ulfa ya, daunnya besar-besar dan lebar serta hijau. Lanjut. Nah, ini kekuatan kita ya, kekuatan kita
Indonesia memiliki potensi, tadi sudah saya sampaikan, rasanya tidak afdol kalau kami tadi tidak menyampaikan PPT-nya, sudah tahu, sudah diketahui. Kemudian lokasi dekat pembudidaya, ya, terutama mungkin yang di Makassar, ya, di Makassar kalau kami ya jauh, ya, paling dekat itu ke Karimun, ya, itu harus naik kapal cepat, kalau kapal cepat aja 4 jam seperti itu, ya. Kalau di daerah dekat kami di Jepara itu, pantai Jepara itu kurang bagus pertumbuhannya. Pernah, ya, dulu kami pas S3 mencoba memelihara di situ, ya, tetapi sepertinya untuk pertumbuhannya itu kurang bagus. Nah, mengapa kami sampaikan bahan baku air tersedia, ya? Karena itu olahan karaginan, ya, olahan karaginan itu terutama yang refine itu sangat memerlukan bahan baku air, ya. Jadi mengapa saya bisa yakin seperti itu, ya? Karena di lab itu pernah suatu kali kami praktikum, ya. Kami praktikum, pikir kita ya karena anak-anak praktikum biar bisa ngirit. Ternyata kalau airnya itu tidak menggelontor dengan deras, itu untuk menurunkan pH dari perlakuan basah menjadi netral, ya, karena kalau basah nanti gel seringnya juga tidak bagus sehingga harus dinetralkan dulu. Itu ternyata membutuhkan air banyak sekali, ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting, ya, yang penting. Dan saya tahu sepertinya Indonesia itu hanya lebih masih sebagian besar mungkin rumput laut kering, walaupun tadi sudah mempunyai pabrik-pabrik atau industri, ya, industri karaginan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kekuatan kita juga masih banyak spesies rumput laut di Indonesia yang belum banyak diteliti nilai komersialnya. Nah, ini nanti yang akan mungkin menjadi tantangan kita untuk mengembangkan. Kemudian selanjutnya adalah sinergi antar kementerian atau lembaga terkait untuk mengembangkan rumput laut sebagai target implementasi pengembangan rumput laut sesuai Pilpres nomor 33 tahun 2019. Nah, ini kadang-kadang kami itu juga kalau mendapatkan, kalau yang gampang saja itu kalau membimbing mahasiswa baik itu S1, S2, S3, kadang-kadang datanya itu yang dipakai yang mana, ya, yang data yang dipakai yang mana, atau mungkin mahasiswa kami yang kurang pandai mencari data atau bagaimana, sehingga kadang-kadang, ini kok data satu dengan data yang lain itu kok belum sinkron. Kadang-kadang yang dari KKP mungkin lebih atau kurang atau seperti itulah. Itu adalah nanti mungkin yang harus kita perbaiki. Kemudian juga Indonesia sudah cukup menguasai teknologi pengembangan pengolahan rumput laut skala komersial, ya. Jadi kemarin kami kebetulan ikut menjadi konseptor perubahan kapal karaginan, ya, kapal karaginan, dan yang ada narasumber atau pelaku industri rumput laut itu yang kita undang. Jadi beliau menerapkan sudah tidak pengolahan refine karaginan itu tidak menggunakan kimia tapi menggunakan sistem press, ya. Seperti itu, dan alhamdulillah itu saya ketahui malah dari mahasiswa kami yang bisa masuk PKL ke sana, ya, seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan. Beberapa daerah sudah memulai menjadikan rumput laut sebagai kompetensi inti di daerahnya masing-masing. Ini yang
kami tahu itu tadi ya di Makassar sudah ada PUI di Unhas ya. Sebetulnya kami juga seperti Pak Heru tadi, kami juga ya sedikit iri, sedikit prihatin, campur aduk lah ya. Tadi Pak Widya juga mengembangkan penelitian dengan IPB. Aduh, Undip kapan ya Pak? Nanti kami diajak ya. Kami juga kepingin ya, kepingin bisa ini ya meningkatkan ya pengetahuan untuk rumput laut ya. Tadi disebut sering ya, kalau Bogor mungkin sudah sering ya, sekali-sekali nanti Pak Joko ya di Prof Joko nanti bisa ya nyawil-nyawil ini ya, nyawil-nyawil kami yang ada di Semarang, di Undip Semarang ya. Kemudian ada slogan juga back to nature. Dan ini yang tadi sudah banyak disinggung, terdapat perguruan tinggi dengan berbagai kompetensi dan balai penelitian yang siap mengembangkan industri rumput laut ya. Jadi seperti itu sekarang kan pandemi kita bisa bertemu melalui online ya. Kemarin seperti saya sampaikan mahasiswa kami mendapat itu ya materi tentang rumput laut yang mengisi adalah Ibu Ratih yang dari BRIN Mataram. Baik, lanjut. Nah, ini kalau tadi mungkin sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu yang berkenan hadir juga ini di forum yang membanggakan ini. Kalau tadi kan sepertinya yang indah-indah nggih Bapak dan Ibu yang indah-indah yang kita ketahui, tapi nah ini sekarang ya konsistensi di tingkat pembudidaya belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka adalah penghasil bahan baku industri rumput laut ya, menyangkut kestabilan mutu dan bahan pangan serta harga. Jadi sekarang ini semoga sekali lagi saya tidak salah ya, kalau rumput laut harus dipanen mungkin kalau agar itu seperti 60 hari dan kerajinan atau kotoni ya, cuma kotoni itu 45. Kalau lebih juga gelserengnya nggak bagus, tapi kalau kurang juga gelserengnya nggak bagus. Nah, sekitar 45 sampai 50 hari lah ya dipanen. Nah, itu semoga kalau sudah ada koperasi atau apa, jadi tidak terperangkap ya menjadi dari tengkulak seperti itu. Kemudian juga ada tantangan manajemen bibit, kemudian penyakit, apalagi ini ada masalah dengan climate change ya. Kemudian teknologi kultur jaringan. Saya rasa kalau saya membaca ulasan di grup, saya ikut beberapa grup itu ya, ada seorang ahli yang mengatakan bahwa itu tidak masalah ya. Kemudian untuk mengatasi kelangkaan bibit yang bagus sehingga tidak masalah, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa teknologi kultur jaringan tuh harus diuji dulu, harus dilihat dulu, disertifikasi apakah betul-betul itu tuh aman, karena ini nanti hubungannya dengan ancaman yang akan segera kami sampaikan. Juga ada juga NaOH dan KOH itu adalah merupakan bahan berbahaya dan beracun. Dan ada informasi juga dari teman kami yang ada di Sulawesi, itu di lapangan itu masih menjadi masalah. Kemudian ini yang nomor poin D, ini sekarang semua produk yang diekspor ya, diekspor selain ada health certificate juga ada sustainability dokumen ya. Jadi kemarin itu kami mengadakan webinar dengan narasumber dari tempat saya kuliah S2 dulu, dari namanya sudah tidak Humberside tapi Lincoln University. Sekarang memang mempelajari khusus tentang ini, tentang sustainability. Dan salah satu peserta webinar itu adalah pelaku usaha atau eksportir kerupuk ya. Jadi kerupuk udang itu pun harus dilihat udangnya berasal dari mana, terus traceability-nya dia tuh mengandung apa, itu semua harus lengkap disebutkan kalau dia mau ekspor ke Uni Eropa seperti itu ya.
Kemudian yang E adalah kebijakan ekosektoral dan multisektoral. Ya, sepertinya rumput laut itu milik siapa sih ya? Milik siapa? Apakah miliknya KKP sendiri atau milik Kementerian Perindustrian atau koperasi atau bagaimana ya? Seperti tadi yang selain kekuatan banyak, karena ini memang luar biasa jadi diminati oleh banyak kementerian ya, dan itu ya membuat bangga tapi juga kadang-kadang tuh membuat bingung, ini yang mana sih seperti itu kan. Karena pandemi saya kadang-kadang ya rajin ikut webinar, oh ini kementerian ini seperti ini, KKP seperti ini. Nah itu mungkin nanti bisa menjadi topik diskusi yang menarik. Lanjut. Nah, ini juga masih merupakan tantangan ya. Jadi yang jelas yang belum ada sinergi organisasi tadi yang concern ya. Padahal sebetulnya kita tuh punya universitas, punya balai yang bisa bekerja sama dengan seiring dan sejalan untuk memajukan rumput laut. Nah, yang ini belum ada kebijakan yang menempatkan rumput laut, tidak hanya rumput laut saja, mungkin semua industri perikanan. Walaupun kita punya armada penangkapan ya, armada penangkapan kalau yang saya tahu tuh di daerah Jawa Tengah di Juwono itu yang ada TPI-nya itu, kapalnya itu udah bagus, sudah pakai insulator pendingin ya. Tetapi kalau untuk mencari modal pinjaman itu tetap susah karena produk-produk di sektor perikanan seperti ya penangkapan, kemudian rumput laut itu adalah termasuk komoditi yang high risk seperti itu, sehingga untuk menggelontorkan dana itu tidak mudah ya. Nah, ini yang belum adanya riset itu tadi yang mungkin kami nanti bisa digandeng ya untuk yang poin C. Monggo Mas Lutfi lanjut. Nah, ini yang kalau tadi sekali lagi kami sampaikan yang indah-indah atau yang kekuatan. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan ya. Kita pikirkan. Satu, mungkin ya berkembangnya industri rumput laut di negara lain ya. Sekarang tidak hanya kalau Filipina mungkin sudah turun ya, kemudian ada yang saya tahu Malaysia juga ikut-ikutan, semua ikut-ikutan ya, Cina sendiri juga. Indonesia hanya sebagai sumber bahan baku. Nah, artinya Indonesia lebih banyak mengirim rumput laut yang masih raw material, belum yang setengah processing. Nah, padahal itu tadi ya, dia itu untuk mengolah semi refine pun sudah menghabiskan air. Juga refine itu juga menghabiskan air. Banyak bahan baku yang kita pergunakan. Nah, sehingga Indonesia ini sekarang sebagai sumber bahan baku. Semoga itu tadi nanti ya, semoga saya yang salah ya, mau bacanya kurang betul ya. Kemudian berkembangnya produk hidrokoloid pengganti karaginan. Nah, ini tadi berhubungan dengan adanya perubahan ya, adanya black campaign juga dan adanya delisting ya. Kalau Bapak dan Ibu membaca artikel black campaign ini dari Juanito Beckman, ini sejak saya mulai ambil S3 ya. Sejak mulai saya ambil S3, kalau kita searching itu susah sekali ya, kecuali saya dapatkan dari Pak Farid, dia itu coba dilihat black campaign dari Juanito Beckman, itu kenapa sih campaign itu, kalau kita searching itu jarang sekali, susah sekali ya, kecuali untuk Bapak dan Ibu yang memang berkecimpung di perlumput lautan. Ini Juanito Beckman ini gencar sekali ya, gencar sekali untuk ini menyebutkan bahwa refine karaginan itu adalah penyebab
cancer ya, dia akan mengiritasi pencernaan ya, atau menimbulkan ulcer atau luka pada saluran pencernaan. Nah seperti itu. Dan ini pun sekarang malah dikomporin ya, atau diperkuat adanya delisting dari produk organik. Nah, ini tadi hubungannya dengan yang sudah kami sebutkan yang pertama tadi ya, produk organik itu apakah masalah talusnya, mungkin tempat budidayanya, traceability-nya, kandungan logam beratnya, kemudian apakah pengolahannya masih meninggalkan residu di dalam hasil olahan ya, yang banyak dinilai oleh ini ya, dari sebentar sudah saya catat, dari Sunset Review dari National Organic Standard Board atau NOSB ya, itu produk dari Indonesia baik itu agar maupun kerajinan itu sudah dipantau ya. Kalau yang agar alhamdulillah nanti sampai tahun 2023 nih Pak Sudadi itu mungkin sudah lolos. Nah, sekarang ini adalah yang kemarin saya baca di grup TSIN itu di kerajinan ya. Dan ini didukung dari isu dari Johnny Tobacman itu yang sampai sekarang itu carinya memang jelimet gitu ya, carinya dari Black Campaign dari Tobacman ini memang jelimet ya. Kenapa sih isunya itu apa, isu Tobacman ya? Jadi sebetulnya nanti akan kami bukan akan kami perjelas ya informasi ini dengan penelitian dari kami. Kemudian yang D adalah keamanan pangan, terutama logam berat ya. Apakah pertanyaannya, apakah industri kita sudah menerapkan SSOP ya, dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai rumput laut itu dipanen, kemudian digudang, kemudian sampai diolah, sampai final produknya. Kemudian juga traceability, yaitu heavy metal, apakah memang sudah diperhatikan ya, seperti itu. Kemudian juga adanya climate changes ini mengenai CO2. Lanjut, Mas. Nah, ini mungkin memberikan penjelasan yang lebih pada apa yang menjadi ancaman dari kita ya. Tobacman tadi mammary karsinoma dengan meningkatnya konsumsi kerajinan. Jadi ada Black Campaign dari Tobacman tadi, kalau balita di bawah 3 tahun itu tidak diperkenankan mengkonsumsi makanan yang ada keraginannya, walaupun itu persenannya sedikit ya. Kalau kita melihat di BPOM standar itu kita sebetulnya tidak boleh mengonsumsi kerajinan, di suatu makanan itu tidak boleh mengonsumsi lebih dari 1,5% seperti itu ya. Tetapi itu kerajinan ya. Jadi kalau kita konversikan mungkin keraginannya 1,5% itu kalau dari rumput laut segar itu seberapa, dan itu pun kalau mungkin dimakan setiap hari ya. Kemudian di Eropa juga, Watson ini di Eropa kerajinan tidak boleh digunakan pada susu formula bayi umur 1 sampai 6 bulan. Karena apa? Yaitu tadi kandungan sulfat yang terdapat di refine, walaupun sudah refine kerajinan atau food grade ya, food grade kerajinan, tetapi tetap tidak diizinkan untuk digunakan untuk susu formula bayi. Nah, itu dijadikan Black Campaign selain tadi ya, selain isu organik ya. Lanjut Mas. Nah, kalau betul-betul lanjut Mas, nggih. Nah, kalau betul-betul itu diterapkan, bagaimanakah tadi dengan nasib
nasib dari Perpres yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau memang betul-betul dari sunset dari sunset review, kemudian ada delisting produk. Nah, itu mungkin Bapak atau Ibu perlu memberikan perhatian yang lebih. Nah, ini adalah penelitian saya yang penelitian tahun 2013 ya. Apakah betul ya saya meneliti semi refine ya. Jadi memang pada waktu seminggu si tikus ini makan tepung semi refine karaginan yang kami buat sendiri di laboratorium, itu dia yang gambar ini dia hanya ngumpet di pojok. Biasanya tikus itu lari, loncat sana loncat sini. Nah, ini burunya ini gembel gitu ya, kayak berair. Tetapi menurut lab yang di Gajah Mada yang Fakultas Peternakan, bahwa itu adalah sesuatu yang wajar ya kalau makhluk hidup memakan karbohidrat itu perutnya mungkin gerak peristaksinya itu agak kuat sehingga dia akan sedikit stres dan itu wajar. Tetapi tikus-tikus saya itu setelah dipelihara sampai 14 hari, alhamdulillah sampai selesai itu oke ya, tidak ada yang tidak normal pada hati, kemudian lambungnya juga normal, sehingga penelitian saya bisa berlanjut dengan baik dan saya memperoleh S3 saya. Baik, lanjut Mas. Nah, ini sekali lagi data-data ini masih data-data kami yang lama ya, semi refine yang kami gunakan. Logam beratnya yang ini rumput lautnya yang kami konsumsikan kepada tikus itu alhamdulillah tidak ada Hg-nya, tidak ada, kemudian arsennya tidak ada, tetapi ternyata PB-nya itu juga ada, kadmium ada, Cu ada, kemudian kromiumnya juga ada. Lah, itu waktu itu tahun 2012 mungkin penelitian saya lulus 2013 itu kondisi lingkungan masih bagus. Nah, monggo nanti kalau Bapak dan Ibu sudah ada yang, karena di THP kami hanya melakukan penelitian untuk pengolahan, mungkin yang dari balai atau kalau di fakultas itu yang dari MSP atau dari budidaya bisa melakukan kandungan logam berat. Jadi sehingga kita bisa yakin bahwa apa yang kita konsumsi itu terlepas dari kandungan logam berat. Monggo Mas Lutfi lanjut. Nah, ini apa? Ini sekarang kalau ini menyuarakan dari akademisi ya, kegiatan kampus belajar. Kampus Merdeka, mohon maaf, Kampus Merdeka ini ada 8, ya ada 8. Itu salah satunya adalah magang atau praktek, ya, magang atau praktek. Nah, mahasiswa-mahasiswa kami itu sepertinya belum ada yang bisa magang atau praktek di industri pengolahan kerajinan ya. Kalau program belajar ini di mana? Yang saya temukan itu di pertanahan, Badan Pertanahan ya. Terus kemudian kemarin ada mahasiswa kami tapi di pembesaran atau pemeliharaan budidaya udang windu. Kalau yang magang di mana? Di pabrik kerajinan ini belum ada, ya. Lanjut, Mas. Nah, ternyata kemarin saya juga membaca informasi pelaku usaha itu butuh regulasi tentang magang ya. Mungkin ini nanti ego sektoral tadi bisa dikesampingkan, kan seperti Pak Heru sampaikan, kita kan sudah umurnya kan sudah mau pensiun, sehingga yang muda-muda ini yang tadi ya, yang dari mana tadi Bang Sihabudin ataupun Ibu Dr. Ami tadi adalah
penerus kita ya, sehingga mungkin bisa mematangkan atau membuat regulasi supaya mahasiswa-mahasiswa kita yang muda-muda itu bisa mencicipi lah, mengetahui ya sedikit apa itu kerajinan seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti bisa difasilitasi oleh pemegang keputusan. Baik, lanjut. Nah, ini peningkatan daya saing. Peningkatan daya saingnya. Mohon maaf, Bu Eko, waktunya 10 menit lagi, Bu. Oh, nggih. Oh, ini jam tangan Ya. saya mati berarti loh. Wah, ini nggak apa-apa, Mas. Nanti Ya. ini 10 menit, nggih. Kok Ya, Bu. jam tangan saya kok lah mati nih, Mas. Nggak apa-apa. Alhamdulillah yang seri 6 kemarin ya, seri 6 kalau tidak salah Pak Widodo itu ya sudah ada SKP. Nah, ini alhamdulillah, dan rumput laut ini sudah termasuk salah satu yang mendapatkan SKP ya, sertifikat kesehatan dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah ya. Kemudian lanjut ini tantangannya sudah berhasil. Nah, ini mungkin kalau yang e-commerce itu Resi Gudang kemarin juga kalau nggak salah ya seperti itu sudah ada sebelum. Kalau scale up tadi Bapak Widya juga sudah ada scale up fasilitas penunjang. Kemudian yang SNI mungkin lanjut aja Mas, SNI ya. SNI ini nggak apa-apa, lanjut aja biar cepat ya. Yang SNI. Nah, ini SNI. Tadi banyak sekali yang dikembangkan, tetapi saya melihat spirulina sudah ada, Caulerpa ini yang belum ada. Ya. Terus yang 2018 lanjut turun lagi, Mas. Lanjut, ya. Biar kita cepat. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sebentar, ya. Yang ini kami ikut menjadi konseptor perubahan ini karena ternyata di dunia pelaku usaha kemarin ada yang hadir. Ini masalahnya rendemen belum masuk, jadi sudah kami tambahkan rendemen. Terus kemudian cemaran logam ini yang jadi kemarin bimbingan teknis tuh lama sekali ya. Kerajinan ini saya dan Pak Jamal ya dari Slipi itu sampai lama sekali. Lainnya 3 kali pertemuan, atau kami berdua itu sampai lama ya. Nah ini nilainya apa sudah benar apa belum ya, kalau kita naikkan ya, oke, nanti ekspornya lancar, tetapi kalau terlalu tinggi, apakah nanti UMKM ataupun yang kecil-kecil supaya kecil itu bisa mengikuti apa yang menjadi SNI. Jadi ada buah si malaka malah. Kalau tinggi, oke, di sana ekspor kita tuh lancar. Tetapi supplier kecil-kecil itu apa bisa mengikuti? Jadi seperti itu mungkin mohon nanti arahannya ya. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Bapak Widya ya. Dan ini yang belum disebut ini tadi ya, biostimulan, biofertilizer. Nah, kebetulan nanti kami juga sudah mengadakan ya. Terus ini Figment, ini sudah ada, semua contohnya sudah ada. Lanjut saja. Dan ini yang terakhir ini adalah mungkin promosi dari kami ya, yang ada di Semarang ya, ada di Undip Semarang, promosi kami sudah melakukan. Jadi kami tidak langsung mengolah, tapi lanjut Mas. Nah, kami mengolah menjadi melalui proses mikroenkapsulasi. Mengapa? Karena kita ambil dulu klorofilnya, kemudian sebagai bioaktifnya, kemudian nanti kita salut. Sehingga kalau disimpan lama itu disimpan lama itu bisa masih bertahan, karena kalau langsung dari rumput lautnya itu namanya membuat mie ya, warnanya seperti itu. Nah, itu cepat sekali, memudarnya itu cepat sekali. Kemarin kami vicocyanin dari spirulina, tetapi kok kami mencoba tim dengan tim kami, ada tim kami dengan Bu kita, dengan Bu Retno itu ternyata kok klorofil itu lebih dari Caulerpa itu lebih menjanjikan, maksudnya lebih awet. Saya simpan di kulkas saya sampai 2 tahun itu masih ada. Lanjut ya. Nah, ini kami mengambil pigmen ya, karena tadi mempunyai
kompetensi atau kekasan sendiri. Oke, lanjut Mas, biar waktunya tidak ke sana-sana ya. Nah, ini juga waktu itu sebelum pandemi kami sempat ikut ke International Seaweed Symposium ya di Jeju Korea. Kami membawakan kaul lerva dan penyalutnya adalah gelatin dan Arabic gum ya. Gelatinnya kami buat sendiri, gelatin dari sisik, ada kulit, ada tulang ya. Nah, ini tadi juga menyambung kalau sampai nanti delisting dari agar dan kerajinan. Nah, apa yang harus kita lakukan ya dengan produk-produk kita yang membanggakan tadi. Lanjut. Nah, ini juga kami membuat yogurt, tapi susunya rendah ya, rendah kalori, dan kami aplikasikan juga menggunakan mix simbiosis dari 2 bakteri yang berbeda. Nah, ini sampai 2 tahun kami simpan, ini warna hijaunya masih ada, tetapi mungkin formulasinya belum bisa diperbaiki supaya warna hijaunya itu menyeluruh, tidak menggumpal ke bawah ya, langsung. Nah, ini hasilnya mungkin Bapak dan Ibu nanti kan bisa dikirim hasil-hasil ini, tidak masalah untuk supaya diskusi kita bisa lama. Lanjut nggih Mas, lanjut. Nah, ini juga kami sudah melaksanakan tadi yogurt ya untuk ya diabetes karena rendah gula dan tinggi serat ya. Silahkan lanjut lagi Mas Lutfi. Ini promosi penelitian yang sudah dilakukan bersama tim ya. Nah, ini juga hasilnya seperti ini sudah ada semua. Oke, lanjut. Nah, ini juga kami, jadi saking cintanya pada rumput laut, kami kadang-kadang pindah ini ya. Nah, langsung ini jadi langsung Mas Lutfi turun lagi. Nah, jadi kami kalau tidak penelitian mungkin kami tidak bisa jadi memang betul-betul daunnya itu, ini daun pokcai kami itu ini yang kontrol, ini yang kecil ya, yang pendek, paling pendek ini kontrolnya. Ini yang memang tidak ada serangga-serangga kecil yang menggigit bolong-bolong, tetapi itu keuntungannya. Kerugiannya pokcainya itu tidak lemes, tapi seperti kasar ada ada bulu-bulunya seperti itu. Nah, itu yang belum penelitian lagi, yaitu liquid fertilizer. Apakah memang seperti itu bisa menimbul daunnya besar-besar dan utuh, tetapi permukaannya kasar ya, tidak sehalus. Jadi kalau ditelan tuh agak kasar. Langsung sudah Mas, sudah selesai ya Mas. Itu dari kami, sharing dari kami, mohon masukan nanti apa yang sudah kami lakukan, dan sehingga semoga apa yang ada di sini kita bisa saling bekerja sama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikannya kami bisa bicara di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya dalam penyampaian ataupun tutur kata yang baru saja kami sampaikan. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko yang telah memberikan pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya, detail sekali dari membahas mengenai kekuatan dari sumber daya rumput laut Indonesia, yaitu lokasi dekat pembudidaya yang melimpah ya, kemudian bahan baku air bersih yang tersedia gitu kan merupakan kekuatan. Kemudian dari peluangnya yaitu beberapa daerah sudah mulai menjadikan rumput laut sebagai kompetensi inti di daerahnya masing-masing. Kemudian tetapi dari sekian banyak peluang dan kekuatan tentunya terdapat juga tantangan ya yang akan dihadapi oleh pelaku usaha maupun dari pemerintah yang berkonsentrasi pada rumput laut sendiri. Yaitu diantaranya ada konsistensi di tingkat pembudidaya belum memenuhi
atau belum menyadari bahwa mereka adalah penghasil bahan baku industri pengolahan. Kemudian dari segi manajemen bibit, penyakit, serta teknologi kultur jaringan. Baik, terima kasih Bu Eko yang telah memberikan materinya. Menarik sekali, nanti kita bertemu lagi di sesi diskusi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu dari Bapak Prof. Joko Santoso yang akan memberikan pembahasan. Silakan kepada Prof. Joko. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Baik, izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Heru, Pak Sudari yang lagi-lagi menyolek saya. Saya dicolek Pak Heru semakin senang karena silaturahmi jalan terus. Salam hormat kepada Gurunda Pak Farid yang telah luar biasa membangun pilar rumput laut ketika Bapak di Selipi maupun di Undip dan juga di Gambir. Budi Eko, terima kasih atas paparannya, dan teman sekamar saya, Pak Widya. Luar biasa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di kementerian. Baik, Bapak sekalian, izinkan saya untuk urun rembuk ya. Urun rembuk terkait dengan paparan dari Prof. Eko dan juga Pak Widya. Menarik ya. Paparan menarik, lengkap. Ini kalau saya beli martabak tuh telurnya 3 nih. Telurnya 3, bebek lagi. Bebek ya, E-nya aja nggak boleh hilang, B-nya nggak boleh hilang ya. Telur bebek. Tinggal ditambahin saja, dibungkus. Sehingga menjadi suatu suatu kesatuan yang menarik. Baik, Bapak sekalian. Dan kalau kita cermati, kalau Pak Widya, ini foto rumput lautnya laki-laki, gagah. Nah kalau Bu Eko, pakai jam tangan. Nah, ini kan mungkin jam tangan hasil dari rumput laut juga. Mohon maaf, Bu. Baik. Bapak sekalian, kembali lagi sebagai bukan salah satu ya, satu-satunya sumber ilmu yang luar biasa. Di Al-Quran juga sudah menjelaskan terkait dengan ulil albab, ulil absar, dan ulil nuha. Orang-orang pintar itu juga harus taat, ada ketaatan. Ya, banyak orang pintar tapi nggak taat, sehingga bubrah. Ya, negara bubrah, masyarakat bubrah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Allah juga berfirman di dalam surat Ar-Nur, bagaimana laut itu suatu misteri. Hanya kebesaran yang Maha Kuasa. Kira-kira seperti itu, Bu sekalian. Nah, kemudian kalau kita cermati bahwa Allah itu menganugerahkan laut yang luar biasa. Laut itu suatu misteri. Di situ ada pangan, ada ikan, ada tumbuhan laut, ada energi juga.